Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Al-Ansori dari Ponpes Mangu Kebonjeruk yang insya Allah akan membacakan sekaligus memainkan kitab Ghiyasul Umam dengan tema prinsip keadilan dan kemaslahatan. Bismillah. Qala al-mu'allifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bi kitabihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam bab yang kelima, bima yatadomanu khalqul a'immati wan hilaihim, tentang pencopotan imam dan penyerahan jabatannya. Di dalam bab kelima ada sebuah tukilan. Fa'in kila, maka jika dikatakan mabna hadal kalami ala tolabi maslahatil muslimin, dasar ucapan ini ala tolabi maslahatil muslimin, atas pencarian kemaslahatan umat Islam, wa irtiyadil anfa'ilahum, dan menarik yang lebih manfaat bagi umat Islam. Maksudnya, dasar dari mabna hadal kalami dalam pembahasan ini yakni kaidah maslahat dalam tindakan politik. Itu. Wa irtiyadil anfa'ilahum, dan menarik yang lebih manfaat bagi umat Islam. Wa i'timadi khairi saraini, dan berpegang pada kebaikan di antara dua keburukan. Di dalam yutamakan min daf'ihima jami'an, ketika tidak dimungkinkan menolak dari keduanya sekaligus. Wasiratu Ali radhiyallahu anhu fi Muawiyata wa muttabihi tukhalifu dzalik, dan sikap Ali radhiyallahu anhu fi Muawiyah terhadap Muawiyah dan para pengikutnya itu sangat bertentangan dengan prinsip itu. Fa innal majiyatal lati kana tafutu ahla Misra wasam, karena sesungguhnya keutamaan yang terlewat dari penduduk Mesir dan Sam, minin kita inadori Amirul Mukminin Ali anhum, dari hilangnya perhatian Amirul Mukminin Ali terhadap mereka. La yuqabiluha, tidak sebanding qatlu mi'ati alfin, dari terbunuhnya 100.000 orang Islam. Kalau kanal mar'iyu fi dzalikal muwajanata baina rutabil masolih, seandainya yang diperhatikan dalam hal itu adalah perimbangan antara tingkatan maslahat, lakana dzalika ay aqtadi ayyan hajija aliyu an ba'di jiddihi wa yakufa min gorbihi wa haddihi. Niscaya hal itu menuntut agar Ali menahan sebagian kesungguhannya dan mengurangi ketajaman serta ketegasannya. Fa idza kana radhiyallahu anhu jaddan mustahinan bi kasratil qatla wasar'a, namun ketika beliau Ali radhiyallahu anhu bersungguh-sungguh tidak memedulikan banyaknya yang terbunuh dan gugur, ghairu muhtafilin bi ayyuktala ada'aful ladina kutilu yakina wa qat'an, tidak peduli bila yang terbunuh menjadi berkali-kali lipat dari yang telah terbunuh dengan pasti dan yakin. Maka annahu radhiyallahu anhu kana yara bina al-amri ala sahamati wasaramati, seolah-olah beliau memandang bahwa urusan ini harus dibangun atas keberanian dan ketegasan. Domirhu kembali ke lapan Ali. Watanakubal istiqanati wajtinabal madoroti wal madajati, serta menjauhi kelemahan dan menghindari basa-basi ataupun berpura-pura lembut. Wa kana la yalinu wa la yastakinu, beliau tidak melunak dan tidak tunduk. Wala tagudu dawahi ida simamu khalafatal haqqi min simasihi, dan musibah sebesar apapun tidak membuatnya tunduk
bila kebenaran di tangan karena ketugahan dirinya. Domirhu kembali ke Ali. Walayan hatu anid du'ai ilal haqqo wasaifu maslulun ala ra'sihi. Dan ia tidak surut dari menyeru kepada kebenaran sekalipun pedang terhunus di atas kepalanya. Wa kana saufuhu du'a al-khalqi ilal luqmil wadihi wasabilil ihmi. Dan pandangannya hanyalah mengajak makhluk kepada jalan yang jelas dan terang. Jadi ketika ini mengajarkan kita untuk memilih pemimpin yang bisa mengajak kita ke jalan yang terang, yang benar, mungkin ya. Itu pengertian saya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in walayatumuha aliyan fala yahmilannakum alal mahajjatil gharra'i walau wudi ala raqabati saifu. Jika kalian menyerahkan urusan ini kepada Ali, niscaya ia akan menuntun kalian di atas jalan yang putih dan terang, sekalipun pedang diletakkan di lehernya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Domirhu kembali dalam ala wadi'a ala raqabatihi, kembali ke Ali. Wala ya'udu maslakahu an mudarakil haqqi, jalannya tidak jauh dari kebenaran. Fa in hada muayyadul millati binadrillahi ta'ala, karena sesungguhnya orang ini, yakni Ali radhiyallahu anhu, adalah penolong agama yang mendapat dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi natijah ataupun kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari pembahasan ini mengajarkan kita untuk memilih pemimpin yang benar, pemimpin yang baik. Bila perlu, pilihlah seperti Sayyidina Ali, karena keadilan dan kemaslahatan itu dibawakan oleh pemimpin yang benar-benar pemimpin. Maka prinsip keadilan, prinsip kemaslahatan itu bagaimana cara pemimpin kita untuk membawakannya. Maka dianjurkan untuk kita semua memilih pemimpin yang benar. Agar apa? Agar keadilan dan kemaslahatan selalu menjunjung tinggi di negara ini. Baik agama dan negara, bagaimana pemimpinnya, untuk membuat ataupun menjadikan keadilan dan kemaslahatan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.